Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala? Kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kita masuk ke tema mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa dan kalau minta kepada anak-anakku yang soleh dan soleha fokus pada materi selanjutnya dan mudah-mudahan segala perbuatan amal baik kita senantiasa dijadikan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Sebelum belajar, kita sama-sama mengulang pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya kita sama-sama sudah belajar surah At-Tin, ya, sama-sama menghafal surah At-Tin. Mudah-mudahan surah At-Tin yang sudah kita hafal senantiasa kita baca, senantiasa kita murojaah, senantiasa kita amalkan isi kandungannya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan belajar mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari kali ini terdiri dari 4 bagian. Terdiri dari 4 asma, nama-nama Allah. Yang pertama adalah Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Nanti kita ada bahasan di selanjutnya. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Qayyum. Yang keempat Al-Ahad. Al-Ahad. Nah, coba ulangi lagi apa yang pertama? Al-Mumit. Yang kedua Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Qayyum. Yang keempat Al-Ahad. Al-Ahad. Sebelumnya coba Bapak tes dulu ya kekompakannya. Tepuk 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Optimis. Tepuk 4. Konsentrasi. Nah, coba sama-sama tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita masuk ke materi. Pengertian Asmaul Husna. Apa itu pengertian Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna memiliki arti adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Sehingga nama-nama Allah yang indah dan agung ini diterangkan di dalam Asmaul Husna. Dan kalau kita telaah, kita baca-baca, ternyata asma Allah itu tidak hanya di dalam Asmaul Husna, tapi begitu banyak nama asma Allah yang begitu agung dan begitu indah. Tetapi yang kita pahami dan yang kita kenali Asmaul Husna Allah itu terdiri dari 99 nama Allah, ya, 99 nama Allah. Nah, apa sih fungsinya Asmaul Husna itu? Nah, para ulama, para guru kita, para kiai
menjadikan Asmaul Husna sebagai zikir hariannya. Zikir harian. Kita juga kalau setiap hari Jumat sesudah sebelum membaca surat Yasin, kita kan membaca Asmaul Husna. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis, barang siapa yang menghafal dan mengamalkan isi dari 99 Asmaul Husna, dari 99 nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang agung, maka dia akan masuk surga. Siapa yang mau masuk surganya Allah? Ya, tentunya kita semua ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian selanjutnya, Asmaul Husna selain digunakan untuk berzikir, juga digunakan untuk berdoa. Contohnya gini, kalau kita menginginkan ilmu, kita berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna, dengan asmanya Allah, Al-Alim. Al-Alim. Kemudian kita ingin memiliki rezeki, ya, rezeki yang luas seperti ini. Rezeki yang luas itu bukan hanya terbatas dengan uang, tetapi dengan nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmatnya udara yang bersih, yang sejuk. Itu juga bagian dari rezeki. Gimana doanya? Gimana zikirnya? Gimana cara menyebutnya? Ya Fattahu ya Razaq, ya Fattahu ya Razaq, ya Fattahu ya Razaq. Nah, itu bisa dijadikan doa dan bisa dijadikan zikir dalam keseharian kita seperti itu. Gimana? Masih konsentrasi? Ya, tentunya kalian semua harus konsentrasi. Oke? Kita lanjut bahasannya ya. Jadi tadi pengertian Asmaul Husna itu adalah, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah dan agung, dan jumlah Asmaul Husna terdiri dari 99 nama Allah. Dan Asmaul Husna bisa dijadikan sebagai lafaz zikir dan doa ketika kita memiliki keinginan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk bahasan selanjutnya. Ada Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit. Ada yang tahu apa itu Al-Mumit? Al-Mumit, yang dimaksud dengan Al-Mumit adalah salah satu Asmaul Husna Allah, salah satu nama Allah yang memiliki arti Allah yang maha mematikan. Betul. Jadi kita sebagai makhluk Allah, ada saatnya kita akan menemui kematian kita. Akan tiba saatnya kita didatangi oleh malaikat maut. Nah, sekarang tinggal kita mempersiapkannya, mau meninggalnya dengan kebahagiaan di akhirnya ataupun dengan kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kebaikan. Makna Asmaul Husna ini adalah bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan makhluk ciptaannya, semudah ketika Allah menciptakan dan menghidupkan makhluk-makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa berpaling dari hal tersebut, karena semua makhluk
Allah nanti pada saatnya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai semua malaikat Allah itu akan meninggal, akan wafat, kemudian Allah akan bangkitkan kembali. Jadi tidak mustahil bagi Allah untuk mematikan kita saat ini ataupun tetap memberikan kehidupan kepada kita. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Artinya, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi, ketika kita menemui ajal kita, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surganya Allah tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Anakku yang soleh dan soleha, ada pertanyaan nggak sampai dengan bahasan ini? Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh di link YouTube Bapak ya, nanti buat pertanyaannya ketik saja. Nah, selanjutnya bahasan dari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang kedua, apa tuh yang kedua? Ada yang tahu apa itu? Bahasan Allah yang kedua. Ya, betul. Bahasan Asmaul Husna kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Mungkin kita sudah pernah menghafal salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang sempurna, hidupnya sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Kehidupan Allah yang kekal abadi, tidak ada yang bisa menyamainya akan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan, Al-Hayyu melazimkan seluruh adanya sifat kamal atau sifat sempurna bagi Allah. Sifat Allah maha mendengar, sifat Allah maha melihat, sifat Allah memiliki ilmu, sifat Allah memiliki kemuliaan, sifat Allah memiliki rahmat, sifat Allah memiliki kehendak, ada pada nama Al-Hayyu, yang maha hidup. Jadi begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna Al-Hayyu ini, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat sejarah, lihat cerita Nabi Adam alaihissalam, apakah Nabi Adam sampai sekarang masih hidup? Ya, saatnya sudah meninggal karena bukan Al-Hayyu, bukan yang maha hidup, tetapi Nabi Adam adalah makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah yang akan dibatasi umurnya. Begitu juga dengan kita. Lihat ada gunung Ciremai. Mungkin kita lihat gunung Ciremai itu mati, tetapi suatu saat gunung Ciremai akan hancur. Tetapi Allah tidak pernah hancur. Kalau kita lihat di malam hari, lihat keluar, kemudian menatap ke langit, di situ ada bintang, ada bulan. Apakah bintang dan bulan akan kekal selamanya? Tidak juga, karena mereka bukan Al-Hayyu. Mereka tidak kekal dan tidak hidup selamanya. Kan ada waktunya mereka akan binasa, akan hancur seperti itu.
Jadi ketika kita sudah meyakini bahwa kuasanya Allah itu Al-Hayyu Maha Hidup, maka kita wajib mengimani nama Allah Al-Hayyu, dan tentu akan membuat kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, memurnikan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh disatukan dengan perbuatan syirik, perbuatan musyrik, perbuatan riya, perbuatan takabur, sombong. Jadi dengan Asmaul Husna Al-Hayyu ini kita sudah sepatutnya harus menjauhi sifat-sifat yang membuat Allah murka kepada kita, atau perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka kepada kita. Nah, begitu anak-anakku yang soleh dan soleha. Gimana? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oh, ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, optimis. Tepuk 4, konsentrasi. Ya, tetap konsentrasi. Selanjutnya, dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup. Nah, pastinya kita semua sudah menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, kalau kita mengenalnya itu adalah ayat kursi. Nah, ayat kursi merupakan salah satu dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Hidup selamanya. Tapi Bapak minta kepada kalian semua hafalkan ayat kursi, insya Allah akan bermanfaat. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian anak-anak yang soleh dan solehah, kita masuk ke bahasan Asmaul Husna selanjutnya, yaitu Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri, mengurus makhluknya dengan sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, menciptakan kedua orang tua kita, menciptakan guru, bapak ibu guru, menciptakan semua alam semesta di muka bumi ini, di alam raya ini, itu Allah tidak hanya menciptakannya, tapi Allah bertanggung jawab untuk mengurus makhluknya. Jadi begitu mulianya Allah, begitu baiknya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu, maka Allah akan mengurusnya. Sekiranya Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan bulan, kemudian tidak Allah atur, maka otomatis itu akan bertabrakan. Coba bayangkan, kalau bulan dan bumi bertabrakan akan seperti apa? Ya, betul, pasti akan terjadi kiamat. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, maka Allah akan menjaganya sampai dengan waktu yang Allah tahu kapan akan membinasakan semuanya.
hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 111 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Natil wujuhi hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Artinya, dan tunduklah semua muka dengan merendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal, lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Nah, Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah akan mengurusnya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ketika satu kali saja Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan ciptaannya, maka Allah sudah dikatakan berbuat zalim. Kalau Allah berbuat zalim, apakah cocok untuk kita sembah? Tentunya tidak. Tetapi Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah itu Maha Penyayang, Maha Adil, Maha mengurus makhluknya dengan sempurna. Contohnya, contoh kecilnya begini. Kalau kita misalnya diberikan peliharaan oleh orang tua kita, apakah kita akan sanggup memeliharanya tanpa terlewat? Nah, Bapak yakin kita semua ada saatnya kita akan lalai atau lupa karena kita adalah makhluk Allah yang tidak sempurna. Beda dengan Allah. Allah itu akan senantiasa menjaga makhluknya 24 jam sehari semalam, kan tidak lepas walaupun 1 detik dalam mengurus makhluknya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, dan tidak ada sekutu baginya. Keesaan Allah berbeda loh dengan keesaan manusia. Ya, pastinya berbeda. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Allah adalah Rabb, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mudah-mudahan kalian memahami pelajaran mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Gimana? Masih siap untuk materi selanjutnya? Ya, Bapak yakin kalian siap. Nah, tetapi kita dibatasi waktunya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam bahasan yang berbeda. Kita akan masuk ke dalam latihan materi ya. Nah, latihan materinya mudah kok insya Allah. Tapi sebelum latihan materi, Bapak minta kepada kalian untuk menulis materi yang berada dalam video ini ya. Berada dalam video ini ditulis di buku. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan dalam latihan materi. Nomor 1. Apa arti dari Asmaul Husna? Nah, kalau kalian
menyimak dari awal pasti bisa. Yang kedua, apa arti dari Asmaul Husna Al-Mumit? Nah, arti Al-Mumit itu apa sih? Nah, insya Allah bisa lah, mudah ya. Yang ketiga, apa arti dari Asmaul Husna Al-Hayyu? Al-Hayyu. Yang keempat, apa arti dari Asmaul Husna Al-Qayyum? Yang kelima, tulislah ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu Maha Satu atau Allah itu Esa. Nah, nanti silakan dikerjakan latihannya. Mudah-mudahan materi kita kali ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, bisa memberikan pencerahan kepada kita. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bapak tunggu loh. Nah, sekian saja dari Bapak. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu murni datang dari Bapak. Apabila ada kebenaran, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mohon maaf, mohon pamit, mohon izin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.